Di dalam dunia ini kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah jalan yang benar. Kita tidak akan tersesat kalau kita hidup mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, orang kalau tidak mau dituntun oleh kuasa Tuhan, dia akan gampang tersesat. Agar supaya ada pujian berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Yaitu jalan apa? Yaitu jalan kebenaran. Kita tidak akan tersesat. Karena apa? Ada firman Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kita. Ada kebenaran firman yang akan menuntun langkah kehidupan kita. Jadi itu firman Allah katakan, tidak akan tersesat. Kita tidak akan hilang arah. Saudara, kalau kita berjalan pakai Google Map bisa salah-salah saudara ya arahnya. Tetapi kalau kita mengikuti arahnya firman Tuhan ya, kita mengikuti jalan kebenaran, kita tidak akan gampang tersesat. Amin. Oleh sebab itu, ya, ciri-ciri daripada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus juga akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Kita baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26. Roma pasal yang ke-8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi Roh Kudus itu akan membantu ketika kita dalam keadaan lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak muda yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus juga membantu kita di dalam kelemahan kita. Roh Kudus meringankan beban kita. Bahkan Roh Kudus sanggup mengangkat beban hidup kita yang berat sekalipun. Saya tidak tahu beban apa yang saudara alami saat ini. Baik mungkin di dalam keluarga, baik mungkin di dalam pribadi, lepas pribadi. Tetapi kita tahu bahwa Roh Kudus sanggup mengangkat setiap beban hidup kita. Agar supaya beban hidup kita merasa ringan. Yang harus kita lakukan yaitu kita belajar untuk selalu duduk di kaki Tuhan. Maka kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Dunia tidak bisa memberikan kita ketenangan. Dunia tidak bisa memberikan kita damai sejahtera. Tetapi hanya dengan kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kita ketenangan dan akan memberikan kita damai sejahtera. Matius pasal yang ke-8 ayat 17, kita baca kembali ayat ini. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Iya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Jadi Roh Kudus sanggup mengangkat beban kita. Roh Kudus sanggup menanggung segala penyakit kita. Penyakit apa yang kau derita saat ini? Saat ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, Dia sanggup memberikan kesembuhan kepada kita. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, di dalam Yesaya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, bukan hanya Dia memberikan kepada kita bahasa-bahasa roh, tetapi Dia juga memberikan kepada kita yang namanya kuasa.
Jadi ada kuasa. Ada kuasa di dalam darahnya. Jadi kuasa itu yang dapat memampukan kita untuk kita bisa melakukan segala sesuatu. Kuasa itu yang dapat memampukan kita untuk kita dapat melayani pekerjaan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin saat ini ada banyak kita yang tidak bisa lagi melayani pekerjaan Tuhan di gereja, memimpin puji-pujian, bisa melayani singas, bisa melayani tamborin, atau melayani musik. Saudara, pelayanan itu wilayahnya banyak sekali. Ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, itu adalah satu pelayanan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan yang tadi ayat yang sudah kita baca, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus ketika mereka berada di rumah. Itu firman Allah katakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Saat kita berada di rumah kita masing-masing, mari kita mau belajar untuk tetap setia melakukan hubungan baik dengan Tuhan. Dengan kekuatan kita berjalan di dunia ini kita tidak mampu. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, yaitu kuasa Roh Kudus. Dia katakan dia akan memberikan kuasa agar supaya kita bisa menjadi saksi. Kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Kita bisa menceritakan perbuatan, kebaikan, keajaiban Tuhan. Bahkan kita bisa menjadi saksi menceritakan bahwa Tuhan itu hebat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Sakaria pasal 4 ayat 6 sampai 7. Ya, di sini saudara ya, kita baca ayatnya, bisa ya, ditampilkan. Sakaria 4 ayat 6 sampai ayat 7. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini Zerubabel yang sedang membangun kembali bait Allah. Dia katakan bukan karena keperkasaan, tetapi oleh Roh Allah. Jadi dengan kekuatan kita saat ini ya, kita hidup di dunia dengan keadaan yang seperti ini, kalau bukan dengan kekuatan Tuhan, kita tidak akan mampu. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, kita tidak sanggup. Oleh sebab itu, kita selalu minta kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan kita melayani Tuhan dengan kekuatan kita tidak mampu. Tetapi ada kekuatan kuasa Roh Kudus yang memberikan kemampuan. Bahkan juga di dalam Keluaran 33 ayat 15, Musa juga sama. Dia katakan bahwa dia tidak sanggup memimpin bangsa Israel tanpa kuasa daripada Tuhan. Jadi saat ini mari kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus itu ada dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan kita ragu, jangan kita gelisah.
tetap percaya saja. Dan kita tahu kita adalah umat pilihan Allah. Kita tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan agar supaya kita tidak akan tersesat. Orang yang ragu-ragu tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Tetapi kalau orang yang benar-benar percaya sungguh-sungguh, dia yang akan menerima janji-janji daripada Allah. Mari kita mempersiapkan hati kita ya, untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita harus belajar untuk menjaga hidup ya, di dalam hidup dalam kekudusan. Karena Roh Kudus itu mau hadir di setiap hati-hati yang bersih ya. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menjamu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Yang harus kita lakukan, yaitu kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita minta kepada Tuhan agar supaya kuasa Roh Kudus yang akan memimpin langkah kehidupan kita. Ada kuasa Allah yang akan memimpin setiap kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menyanyikan pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari.
kami dapat mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami punya kuasa Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan. Di saat kami lemah, Engkau memberikan kami kekuatan. Di saat kami gelisah, Engkau memberikan kami penghiburan. Di saat kami sakit, Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Roh Kudus, penuhi setiap kehidupan kami. Kami percaya kepada kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Dengan kekuatan kami tidak mampu. Dengan kekuatan kami tidak sanggup berjalan di dunia yang gelap saat ini. Tetapi kami bersyukur ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu kuasa Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar boleh termeterai dalam setiap kehidupan kami. Kami tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sebagaimana Engkau berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya kami tidak akan tersesat. Kami mau mengikuti jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, buat semua sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Jemaat Tuhan GPD Siloam Cilitan, anak-anak Tuhan yang berada di lembaga pemasyarakatan, Tuhan berkati mereka semua ya Bapa. Rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan kami semua mau belajar untuk makin hari makin mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Makin hari makin setia dan taat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berikan mereka semua kekuatan, Engkau berikan mereka semua kesehatan, berikan mereka damai sejahtera serta sukacita yang daripada-Mu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami angkat tangan kami kepada-Mu, kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Karena kami percaya bahwa kuasa-Mu sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang menghadapi masalah mereka semua diselesaikan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat pemerintah bangsa negara kami Indonesia. Kami mau serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati bangsa ini, biarlah kesejahteraan akan terjadi di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap langit kepada mereka semua, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Bahkan apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih banyak Bapak. Akhirnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari persekutuan anaknya yang tunggal, melalui pengantaran kuasa Roh Kudus, menyertai, melindungi, memberkati kita semua. Jemaat Tuhan GPD Siloam Cilitan, bahkan anak-anak Tuhan yang ada di lembaga pemasyarakatan, bahkan dimanapun anak-anak Tuhan berada, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kiranya engkau memberkati